Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Halo teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini kita sudah memasuki hari kedua di acara ICCN 2024 di Tangsel. Mau tahu seperti apa keseruannya hari kedua? Kulik terus ya. Check it out. Dengan mengambil tema sentral Community Tangguh. Perkenalkan, nama saya Kenny Soselisa dan saya akan memandu Bapak Ibu, Saudara selama kegiatan hari ini yang meliputi Seminar Ekonomi Kreatif Nasional, Seminar Nasional Pembiayaan Kreatif untuk UMKM, Seminar Local Champions, dan Forum Kepala Daerah. Tapi kolaborasi misalkan dengan Tik Doang, dengan Bintaro Desain Distrik, dengan Kampung Dongeng, dengan penyanyi, musisi, dan seterusnya. Lalu nilai lain adalah berdampak. Komunitas ini dia tidak hanya membawa event, tapi dia memikirkan apa dampaknya. Banyak hal-hal yang dibiasakan oleh ICCN
misalkan membuat program, sebisa mungkin mereka membuat bukunya, Pak. Perjalanan 1000 langkah dimulai dari ayunan 1 langkah. Langkah pertama yang menggerakkan energi semesta. Pada 2015, kami bermula dari penjuru negeri. Kami berkumpul untuk membincangkan mozaik impian, merangkai puzzle masa depan. Pak Deputi, selain Pak Deputinya dan Tangerang Selatan selaku tuan rumah dan beserta jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan, kita kasih plus juga teman-teman. Bisa jadi berganti di setiap organisasi, ada 5 tahun sekali, 2 periode, ada mutasi rotasi promosi jabatan. Tapi komunitas sebagai bagian dari civil society, kita bisa melakukan gerakan yang sustainable, yang berkelanjutan. Karena yang kita pastikan seluruh inisiatif ini bukan hanya sekedar forum arisan, forum ketemu, forum senang-senang, berfestif, berselebrasi, tapi ini kita pastikan. Tadi Kak Hilmi bilang, komunitas ini harus berdampak. Kota Padang dan Solo, Kota Malang. Nah ini kurang lebih kisi-kisinya. Kemudian mundur lagi bulan Oktober, mundur lagi bulan November, nggak jadi lagi. Ya alhamdulillah, jadinya adalah bulan Desember ini. Terima kasih buat Mang Hilmi ya sebagai penggagas ketuanya ini, dan juga tentunya teman-teman semuanya yang telah berusaha sangat keras untuk mewujudkan kegiatan ini berjalan. Yang dulunya itu digadang-gadang hanya sebagai kota satelit, tapi ternyata saat ini sudah menjelma menjadi salah satu kota megapolitan di Indonesia. Tidak lagi jadi kota satelit, tapi jadi hub city, kota penghubung. Luas kita hanya sekitar 164,86 km persegi, kecil sekali. Ada 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Tapi ternyata lokasi ini sangat strategis sekali, meskipun kita tidak memiliki sumber daya alam. Yang ditanya apa? GMV kalian berapa? TPV kalian berapa? Construction-nya berapa? Proyeksi kalian berapa? Jadi ditanya itu begitu. Nggak ada ditanya saya aset berapa? Nggak ada aset. Cara reguler tadi untuk menghindari risiko tadi. Next, lagi harusnya terakhir. Nah, kita juga mau hal-hal ide-ide saya seperti ini harus kita komunikasikan ke teman-teman lembaga keuangan, supaya mereka juga tahu tentang update terbaru seperti ini, jadi mereka bisa mengakomodir ini ke dalam SOP internal mereka. Kita akan memulai acara selanjutnya di sesi yang kedua. Jadi teman-teman silakan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Teman-teman anggota dari CCN. Nah ini juga ada fintech peer-to-peer lending. Itu semua grupnya saat ini cukup tinggi dan pemanfaatannya juga sudah mulai banyak. Dan ada impact fund dan angel investor. Jadi kuadran ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pelajari. Dulu konotasinya adalah startup itu adalah aplikasi, enggak. Sekarang mereka semua usaha yang berbasis teknologi. Nah ini yang juga kita lihat terjadi saat ini bagi para pengusaha, dan adanya perubahan iklim yang tentunya
berpengaruh juga terhadap operasionalisasi usaha. Jumlah dari wirausaha di kabupaten kota masing-masing. Nah, mungkin ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, boleh next. Kalian, kita itu punya program yang kita sebut atau namanya adalah Entrepreneur Financial Fiesta. Dan kita sudah launching di tahun 2023. Ini adalah program yang bisa diadakan di kabupaten, kota, provinsi, perguruan tinggi. Tapi intinya adalah kita memberikan workshop dan peningkatan kapasitas secara langsung pada para wirausaha dan startup. Subsidi bunga ini mungkin kita bisa duplikasi di kota-kota yang lain. Subsidi bunga untuk UKM, untuk seluruh program-program yang misalkan kurnya diterima. Saya langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Posindo ya, karena banyak UMKM kita di Banjarmasin itu yang difasilitasi untuk jualan di kantor pos. Nah, itu juga salah satu yang dibantu ya, proses-prosesnya. Iya betul. Karena pertama asetnya banyak, ada di mana-mana. Sepeda juga banyak ya, eksporter ya. Baik, para yang sudah saya hormati, terima kasih banyak. Saya izin Pak Luki untuk menyampaikan sedikit saja awal ini. Kalau ada tadi slide yang ditayangkan, program Bahuma namanya. Ada slide-nya. Nama programnya Bahuma. Bahuma itu singkatan Berusaha Tanpa Bunga. Ya, berusaha tanpa bunga itu bahasa Banjar. Nah, kemudian mereka ini yang untuk mendapatkan permodalan yang lebih besar lagi, mereka harus ikut program namanya Kawal Inkubator. Apalagi itu Pak? Nah, inkubasi bisnis. Yang saat itu juga peresmiannya dihadiri oleh Pak Menteri Koperasi, Pak Teten saat itu ya, tahun 2023. Jadi per UMKM, kemudian mereka boleh bikin yang namanya kube, kelompok usaha bersama. 5 orang. Jadi satu orang bisa 50 juta kali 5 berarti 250 juta modal yang mereka miliki untuk menjalankan usahanya Mas. Oke, teman-teman mau kan 250 juta kan? Ya. Lumayan kan model. Jadi model semacam tanggung renteng tapi dalam satu grup gitu kan? Ya. Dari Bapak Ari Kusumo Wibowo. Baik, mohon dapat tetap di atas panggung. Kami akan melakukan pemberian suplir atau cenderamata yang akan kami mohon beli tidak bagus Agung Gunartawa. Mohon aplausnya teman-teman untuk Bapak Cecep Kendi. Pelaku kreatif ya dari 17 subsektor dan semua kabupaten kota yang berkumpul di sini. Saya tadi baru mendarat dari Jogja setelah diskusi juga dengan komunitas Jogja Festival yang sudah ada 43 anggotanya gitu. Dan saya sangat semangat ditugaskan Pak Menteri untuk jumpa dengan Bapak Ibu sekalian karena saya baru login ke Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif ini 1 bulan ya. Dan kebetulan juga saya tinggal di Tangerang Selatan gitu ya. Klasifikasikan menjadi 2. Jadi deputi 1 ini dan deputi 2, 3, dan 4 itu mirip. Kalau deputi 1 yang saat ini saya menjadi PIC-nya itu merupakan deputi atau unit kerja yang mengurusi peningkatan kapasitas pemampu dari ekosistem ekonomi kreatif. Yang satu lagi, ini sebenarnya kalau champion amat bukan anak Tangsel. Tapi kita perlu pembanding, maka dilantiknya Adin Histeria. Oke, segmen ini akan dibagi menjadi 2 gitu ya. Yang pertama adalah paparan. Kita akan mendengarkan selama 7 menit. Teman-teman akan berkisah, bercerita atau ngomong tentang apa saja kekaryaan gitu ya. Kemudian kita nanti akan masuk ke sesi atau segmen kedua, di mana audiens boleh tanya jawab sama kakak-kakak sekalian. Oke, kita mulai, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu. Dan itu
mahal sekali, parah bikinnya. Edan-edanan saya hampir jual rumah, tapi ya udah untungnya enggak. Jadi saya bisa tinggal di rumah di Tangsel situ. Jadi saya berusaha untuk, ya itulah, itu salah satunya orang-orang rock, dan ternyata nggak bisa dilihat di sini. Ada wayang orang rock, terus saya juga buat mulai sandiwara wayang orang rock, terus saya buat juga mengkolaborasikan Tangsel. Jadi minta sama Mbah Sujiwo Tejo, saya tanya, saya samperin beliau, Mbah, mau ngedalang nggak? Tapi nggak boleh, jangan pakai bahasa Jawa ya, Mbah. Terus nggak semalam suntuk, iya gitu. Iya, pokoknya jangan pakai bahasa Jawa, nggak semalam suntuk, waktunya cuma sejam setengah, paling lama sejam deh gitu. Terus nanti Mbah yang main apa namanya, gamelannya itu nggak banyak-banyak, paling cuma 5, tapi sisanya aku ganti ya sama band sama sekarang, karena itu waktu itu saya pendekatannya sama anak-anak zaman sekarang lah, waktu 2014. Jadi, sebelumnya ini dibawa ke sinkronis akhirnya tahun lalu. Sebelum yang tadi. Nah yang ini coba boleh di play kan? Di halaman belakang ya, bisa di play? Kalau nggak bisa kita nonton nonton sendiri aja lah ya. Nah, oke, jadi wayangnya layar-layar warna-warni ada ini. Nah itu justru bikin anak-anak malah jadi lebih seneng gitu nontonnya. Smirjan ini memang coba menciptakan sisi komersil yang coba menghidupi ruang alternatif. Nah, pas kita launching di Bintaro Desain District, ternyata antusiasmenya cukup besar. Jadi saya menganalisa memang ternyata waktu momen pandemi itu memang orang-orang akhirnya punya kecenderungan untuk memilih ruang-ruang atau tempat gitu ya yang memang nggak terlalu jauh lagi dari tempat dia hidup. 20 tahun itu Rumah Sari sudah sangat heroik, sudah sangat melakukan segalanya. Tapi kita lihat, geser, gagal, geser, gagal lagi, geser. Ini gagal terus nih, gagal, geser. Maaf, Anda tidak lolos. Jadi kita pusing. Makanya histeria itu lebih dekat pada kaum-kaum yang nyaris putus asa sebetulnya. Belum putus asa ya, mohon maaf ya, belum putus asa, tapi nyaris putus asa. Tren itu orang-orang akan ikut-ikutan. Karena apa? Seru, asik, kelas sosial tertentu, menyenangkan. Kelompok yang ketiga itu kelompok iseng, yang usianya biasanya nggak terlalu panjang. Itu biasanya didominasi oleh anak-anak mahasiswa yang mau nyaris lulus kuliah, skripsi nggak dikelar-kelarin, harus dapat alasan yang bagus, bikin komunitas, bikin kolektif, supaya enak alasannya. Itu kalau alasannya bagus itu. Yang terakhir itu, yang keras-keras itu, yang idealis, yang nggak tahu, pokoknya lurus terus gitu kan. Nah ini sedikit jumlahnya, tapi militan sekali. Tapi dia buta pada akses modal, dia buta pada tren, dan dia iseng-iseng udah nggak ada lagi gitu. Bukan bikin, ya ini nggak punya strategi segala macam. 20 tahun kapiran gitu. Terus saya mau muter satu video ya. Nah tapi sebelumnya terus akhirnya ini ya. Setelah itu kita belajar bahwa yang saya tadi bilang bahwa kita ini keras, ya kan, nggak merasa miskin sebetulnya, tapi nggak merasa miskin. Tapi merasa idealis, merasa keras. Jadi sama semua orang itu ya kita berani aja gitu. Pokoknya wani. Apa bertahap itu ya menjaga konsistensi itu. Momentum itu kan naik turun. Wah jagoku menang, besok dapat. Nah kalah itu kan nggak tahu kita yang gitu-gitu toh. Nah momentum itu yang membuat hidup kita itu naik turun. Selebihnya itu kita itu di dalam satu frekuensi terus menerus. Saya ada satu video, tolong diputer, hanya nggak sampai 1 menit, boleh? Waduh, gak ada suaranya. Panggung dari motor, emang bisa? Bisa dong. Jadi ini namanya Ditampat atau Dinas Cipta Tempat dan Ruang Terpadu. Ditampat ini merupakan panggung atau tempat mobile dari motor roda 3. Ditampat saat ini lagi ada di Brebes. Ada pameran dari Brebes adiktif, ada tradisi, diskusi, games seru banget, workshop, dan penampilan dari beberapa grup lokal dan dari luar kota. Tunggu Ditampat di kota lain ya. Ya, terima kasih. Itu video pas lagi ada duit. Ministeria Mas
Transmigrasi Mas Andi Fikri juga Mas Budi Prayono. Yang terpenting adalah ada acara penentuan siapa tuan rumah ICCF ya di tahun 2025. Malang masuk salah satu nominasi dari 4 kota yang diajukan menjadi tuan rumah tahun depan. Oke, semoga sukses ya Bray. Atas terselenggaranya Indonesia Creative City Festival, ini sesuatu yang sangat penting untuk terus diselenggarakan. Mengapa? Karena kota akan semakin menjadi banyak, karena kota akan semakin menjadi besar. Urbanization is unstoppable. Kita ingat pada tahun 1900-an hanya 10% populasi dunia yang tinggal di kota. Tapi 100 tahun kemudian meningkat menjadi 50%. Menurut prediksi nanti pada tahun 2050 penduduk kota akan mencapai 75% dari populasi dunia. Dan di Indonesia sendiri, pada tahun 2020 penduduk kota meningkat menjadi 56,7%. Diperkirakan penduduk Indonesia di tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 70%. Itu artinya yang mayoritas wilayah Indonesia akan menjadi kota. Mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk kota. Dan kalau kita lihat kontribusi kota bagi perekonomian dunia juga luar biasa. Ekonomi perkotaan memberikan kontribusi 80% dari dunia. Artinya apa? Kota akan cukup efektif menciptakan produktivitas dan inovasi. Tetapi kota juga sekaligus potensial menciptakan masalah, transportasi yang mahal, kemacetan lalu lintas, sampah yang tidak terkelola dengan baik, sebagaimana kita rasakan di beberapa kota di Indonesia. Polusi air, polusi tanah, polusi udara. Kota yang lebih adil dengan akses yang sama, akses yang merata ke peluang sosial, peluang ekonomi, dan peluang politik. Tapi bukan hanya di Indonesia, kita harus mendorong bentuknya sustainable city, ramah lingkungan, lebih sehat, dan juga smart city, kota yang cerdas, yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, menjadi kota yang efisien, tapi sekaligus kota yang ramah bagi anak-anak, kota ramah bagi lansia, kota yang ramah bagi para penyandang disabilitas, ramah bagi semuanya. Dan kalau kota itu akan menjadi 70% di wilayah Indonesia dan kita berhasil mengelola dengan baik, berarti mayoritas masyarakat Indonesia akan hidup dengan nyaman dan lebih sehat dan lebih baik, lebih adil, lebih merata untuk kita semuanya. Jadi sekali lagi, kota yang inklusif, kota yang sustainable, dan kota yang smart. Selamat menyelenggarakan festival, selamat melahirkan ide baru, proposal baru untuk Indonesia Bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di timur mana suaranya? Itu juga akan bisa menciptakan kota yang resilient, yang mampu bertahan, yang kuat mental seperti itu. Nah, mungkin kita perlu tahu praktik baik lah gitu yang bisa diceritakan oleh para kepala daerah ini, karena tentunya tadi meskipun temanya potensi ekonomi kreatif, kalau saya dengar misalnya kayak Kabupaten Solong ya Pak, jadi saya pernah sana tuh berasnya ya, Bares Solongnya itu terkenal gitu. Itu enak sekali gitu, dan itu tidak ada ya di daerah lain gitu. Dan kalau Paliabu saya belum pernah, tapi saya mendengar cerita tentang ada pantai pasir anjing gitu. Jadi yang katanya kalau kita menginjakan kakinya ke pantai gitu ya, di situ sampai saking bergesekan sampai akhirnya seperti kita dengar sampai suara seperti anak anjing. Itu kan sebenarnya narasi-narasi yang unik gitu dari sebuah kota, karena berbicara tentang kota kreatif kan juga bukan tentang kosmetik, tapi otentiknya apa? Ini waktunya, saya mau langsung masuk bicara soal komuniti tangguh dan kabupaten tangguh. Kan tadi diminta untuk bicara yang baik-baik soal Paliabu karena belum banyak yang mendengar.
Dan kalaupun ada yang mendengar mungkin yang viral belakangan ini dari kabar duka pada saat kejadian almarhum Bapak Benny Laos meninggal karena kecelakaan lalu lintas laut dan listriknya yang meledak di pelabuhan Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Maluku Utara, mana suaranya? Benar-benar, karena sebagai masyarakat utama OPD tapi kepemimpinan Ibu Sasa ini menjadi problem solver gitu ya, yang tentunya bisa mewariskan kebaikan buat warganya. Oke, sekali lagi tepuk tangan kepada Ibu Sasa sebagai Bupati terpilih Kabupaten Pulau Taliabu. Kita doakan semoga kompas yang dibawa oleh Ibu Bupati nanti tentunya akan bisa menjadi arah dan tujuan dari masyarakat dan warga Kabupaten Pulau Taliabu. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi dari Bupati terpilih Kabupaten Solo di Sumatera Barat, yaitu Bapak John Firman Pandu. Seperti kita tahu kemudian bahwa berbicara tentang Provinsi Sumatera Barat begitu ya, dan Kabupaten Solo salah satunya, juga tentunya ini juga jejaring yang memang sudah lama begitu ya dengan ICCN begitu. Selamat sore untuk kita semua. Pertama kami terima kasih ya kepada Ketum TB Vicky Satari, terima kasih yang selainnya untuk Profesor ini dan para panitia pelaksana persis ya, dalam kesempatan yang sangat baik pada hari ini. Mas Vicky banyak cerita kita ke depan nih sekaitan Kabupaten Solo, dan kita juga ada banyak cerita sekaitan dengan produk-produk UMKM kita ya. Itu luar biasa. Dan kerjasamanya bagaimana KB Pupuk Balenge Creative City Network hari ini berjalan di Kabupaten Solo. Insya Allah ke depan kita akan meningkatkan lebih ya. Begitu. Dalam kesempatan yang baik hari ini melalui ekosistem ekonomi kreatif Kabupaten Solo dan Firman Pandu untuk terpilih dan terpilih sebagai wakil dari bahwa Kabupaten Solo kita punya potensi ya, potensi kita ada potensi wisata dan juga kita punya banyak potensi sebetulnya. Lanjut coba. Beliau dan memang Kabupaten Solo. Lanjut. Nah, kolaborasi tadi ya dengan Sesum, kita juga sudah ada MOU kaitan dengan bagaimana membangun daerah dan bagaimana kita angkat para pelaku usaha UMKM kita yang ada di Kabupaten Solo. Dan memang Sesum sangat intens karena komunikasi kita terjaga dan manfaat dari yang kita rasakan hari ini tumbuh para pelaku UMKM kita dan benar-benar bisa lebih tingkat lagi dan lebih bisa ke seluruh pasar yang ada di Indonesia dan lebih ada produk-produk kita yang kita persiapkan untuk bisa go internasional. Ya, Mas Gali, terima kasih banyak kesempatannya kita hari ini, Bu Bupati. Kita berkabar nanti kita tukeran kontak ya. Siap. Ketum TB Vicky Sadari, terima kasih. Habis ini ya kita mau intens komunikasi sekaitan untuk Kabupaten Solo tentunya. Untuk kita semua, selamat sore dan kita tunggu kedatangan di Kabupaten Solo. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian ICCN. Oke, boleh diberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Acil. Dan proses berlanjut hari ini semakin mengerucut ke 3 kabupaten kota yang kemudian terus berprogres menyiapkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Rakornas dan ICCN 2025. Kita akan memberikan kesempatan kepada calon tuan rumah untuk melakukan open bidding. Untuk kajian pertama yaitu Kabupaten Cilacap. Ya, pada Kak Romi kami silahkan. Durasi waktunya 10 menit. Siap. Sekarang akan. Semuanya berasal dari Sumatera Barat. Daerah kita sama-sama persilakan Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Salam satu bangsa Indonesia. Tadi keroyokan, sekarang sendiri cukup. Aku udah kami nggak perlu. Ya kawan-kawan, sebelum ini jadi Malang menuju ICCN 2025. Saya mau sedikit beberapa cerita ya, next. Nih, kita memulai 2016 itu berbicara tentang ini bahasa Malang ya, lewes nuluk boys atas. Kalau sudah kumpul, keren sekali. Ya ini sebagai dasar bagaimana 2016 kita mencoba untuk melihat bahwa Malang ini secara potensi apa. Ternyata rasa-rasanya kolaborasi itu menjadi hal yang cukup menarik. Jadi bagaimana Kota Malang dibangun melalui bottom up, bagaimana komunitas tumbuh dan berkembang, hidup dan menghidupi, ya kan? Ini adalah kultur dan budaya kita, karena kita komunitas yang nanti kalau datang bawa kue ya, bawa jajan ya, nanti taruh di meja, ya nanti kalau kita setelah rapat kita makan bareng. Dan ini kultur hampir 10 tahun yang terus kita kita pelihara. Next. Ini kita tumbuh dan berkembang sama data perjuangan musik kreatif. Next. Nah, akhirnya Malang Creative Fusion berdiri 2016. Lanjut. Next. Ini kawan-kawan 2016 Malang mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah ICCC di tahun 2016. Dan inilah awal mula Kota Malang bisa tumbuh dan berkembang bahwa ekonomi kreatif menjadi tulang punggung bagaimana navigasi pembangunan Kota Malang itu bisa muncul. Next. Ini wajah-wajah kita akhirnya tumbuh terus, forum komunitas kreatif itu akhirnya ada melalui Malang Creative Fusion, forum akademisi ekonomi kreatif di 14 perguruan tinggi melalui ACE, Academic Association of Creative Economic, juga sekarang di Malang sudah ada. Lanjut. Komite Ekonomi Kreatif tumbuh dan berkembang, berjalan dengan seiringnya, membuat peta jalan dan lain-lain. Lanjut. Dan akhirnya melalui FGD 63 kali kita membuat peta jalan selama 3 tahun, dan inilah navigasi kita akhirnya berjalan sampai hari ini. Lanjut. Alhamdulillah kawan-kawan, sekarang Malang punya rumah bersama bernama Malang Creative Center yang disupport oleh lintas stakeholder menggunakan APBD sekitar 140 miliar dan bermanfaat untuk 550 ribu lebih pelaku yang ada di Malang. Lanjut. Ini perjalanan kami kawan-kawan. Ini bukan sesuatu yang singkat yang mulai tahun 2016 sampai 2025. Ini perjalanan kami melalui festival, melalui pembuatan roadmap, apresiasi nasional dan lain-lain. Lanjut.
Ini kawan-kawan tahun ke-9 kita 2025 2024 mendaftarkan masuk UNESCO. Lanjut. Dan kenapa ICCF 2025 harus di Malang? Ya, lanjut. Malang akan bersaksi bahwa 10 tahun perjalanan praktek baik bersama dengan ICCF 1 dekade. Oke. Malang adalah salah satu kota yang mengedepankan framework atau pola dasar bahwa ICCN memberikan ruang begitu besar untuk membangun sebuah komunitas, membangun sebuah kota. Lanjut. Dan saat ini Indonesia sudah punya 5 kota yang sudah masuk ke UNESCO, dan alhamdulillah diterapkan tahun 2024 Malang masuk sebagai delegasi desa untuk masuk UNESCO tahun 2025 untuk media. Lanjut. Dan saya coba ketik nih iseng-iseng lagi, kota kreatif media UNESCO di Asia Tenggara. Ternyata kalau memang ini menjadi sebuah doa, insya Allah jejaring ICCN akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan kota pertama di Asia Tenggara di bidang media untuk UNESCO. Karena belum ada PMA di Asia Tenggara, dan insya Allah kota Malang di 2025 akan ditetapkan sebagai kota pertama di Asia Tenggara di media untuk UNESCO. Lanjut. Lanjut. Ya. Kawan-kawan, saya berdiri di sini bukan sendiri, tapi melalui restu banyak kawan-kawan, teman-teman di Malang, dari PJ Wali Kota, terus ada juga Wali Kota terpilih yang nanti akan kami hutang komitmen untuk menjadi tuan rumah ICCF tahun 2025. Jadi Wali Kota terpilihnya, tenang saja, beliau sudah tahu ICCF karena beliau kemarin datang di ICCF Banjarmasin. Jadi sekarang jadi wali kota terpilih lagi. Jadi tenang aja, tahu banget tentang ekosistem ICCF dan apa yang dibutuhkan. Nanti akan disiapkan semua. Dan yang menjadi menarik kawan-kawan, sekarang kita telah bersepakat boleh Kota Malang yang mengajukan, tapi untuk tahun 2025 kita akan maju kolaborasi untuk Malang Raya, yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Jadi ini kalau bisa dilihat Kota Malang, kita bisa nanti akan banyak melihat tentang industri kreatif digital dan tentang ekosistem digital yang memang menjadi dominan kita. Lanjut. Kita juga punya kawasan ekonomi khusus di bawah PP 68 2019, bahwa kawasan ekonomi khusus pertama yang mengeksplorasi sumber daya manusia di bidang pengembangan teknologi dan pendidikan. Jadi sekarang ada kampus, 2 menit lagi ya, ada kampus namanya adalah King's College London yang 37 terbaik dunia sekarang ada di dalam kawasan ekonomi khusus Singasari, dan ini ada di Kabupaten Malang. Kita akan jalan-jalan di sini nanti, tenang saja. Ada 700 animator, filmmaker dan lain-lain yang sudah bertempat di sini. Lanjut. Dan tentunya kawan-kawan, kita akan nanti jalan-jalannya ada di Kota Batu, desa wisata dengan potensi 47 destinasi tujuan wisata, ya, ada wisata alam, buatan dan lain-lain. Lanjut. Desa kelurahan ini banyak sekali lokasinya, nanti tinggal pilih saja yang nyaman yang mana. Next. Ya, ada 10 juta kunjungan sekarang. Teman-teman para rakyat bisa, ya kan? Mau pakai trail bisa, pakai jeep bisa, dan semuanya ada. Ya kan? Nanti kita akan coba ekspor. Dan satu terakhir, video durasi 2 menit, tolong dibuka. Pemerintah
Kota Malang bersama dengan unsur hexahelix stakeholder mulai pada tahun 2016 melalui momentum ICCC atau Indonesian Creative Cities Conference memiliki komitmen untuk memajukan pembangunan kota dengan berbasis kreativitas berupa ide kreatif dan inovatif dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai kompas pembangunan Kota Malang. Ternyata yang menjadi menarik temuan kami salah satunya adalah bagaimana kebutuhan akan ruang. Kami melihat adanya sebuah keterbatasan fasilitas yang cukup layak untuk para pelaku kreatif ini untuk melakukan sebuah eksplorasi. Akhirnya kami mengusulkan untuk membangun sebuah kreatif hub yaitu dengan nama Malang Creative Center. Ekonomi kreatif menjadi salah satu tolak ukur untuk meningkatkan perekonomian dari Kota Malang. Nah, dengan ekonomi kreatif itu ada wadah. Ada satunya Kota Malang dan membuat MCC, Malang Creative Center. Kami di pemerintah Kota Malang fokusnya bagaimana kita bisa meningkatkan skill dari sumber daya manusia, terutama yang 17 subsektor yang berada di ekonomi kreatif. Kita bekerja sama dengan UNESCO itu bisa mengenalkan kota kreatif Kota Malang ini untuk menjadi kota kreatif dunia. Jawa Timur sudah bekerja sama dengan Key Quality University untuk tahapan-tahapan untuk menuju ke kota ekonomi kreatif dunia di tahun 2025 untuk Kota Malang. Kami, Kota Malang, siap untuk menjadi tuan rumah ICF tahun 2025. Malang's creator never stop moving and achieving their goals, never tired of collaborating and synergizing. To bring Malang to live into the creative city of the world, Malang is ready to step up to become a Creative Cities Network 2025. Malang is ready to fly in the sky of the world creative economy to welcome Golden Indonesia 2045. From Malang to Indonesia, from Malang to the world. Dan selamat datang dan kita tunggu di Kota Malang di ICCF 2025 di Kota Malang. Terima kasih masyarakatnya warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis Malang. Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Siapa yang belum pernah ke Ternate Tidore Indonesia Timur? Boleh tolong tangan? Banyak ya? Oke. Teman-teman sekalian, siapkan diri kalian karena kita tidak mau rebutan pada 2025. Kalau tadi ada Pak Kadi, saya Pak Bupati, kita mendatangkan bahkan lebih dari sekedar Kadi dan Bupati. Kita datangkan Presiden Tidore di sini langsung. Teman-teman sekalian, kami ini nanti tahun 2026 Pak Budi boleh kita bukti dari sekarang. Kita pengen 2026, kenapa 2026? 2 tambah 0 tambah 2 tambah 6 sama dengan 10. 0 itu tuh tanda kembali kepada 0. Kita pengen 2026 nanti Indonesia akan kembali ke titik 0 kota Kebak, kota Tidore kepulauan yang akan menjadi tempat pelaksanaan ICCF tahun 2026. Untuk itu, teman-teman boleh berdiri semua maju ke depan, saya akan pentas. Habis itu akan diiringi oleh kakak Iam yang pernah anggota ICCN yang mewakili Indonesia ke Jepang.
Thank you.